Baik, sebelum saya menjelaskan beberapa materi, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami masih ada pada saat ini. Pada saat ini ya Tuhan, saya akan menjelaskan beberapa materi tentang kisah keruntuhan Kerajaan Israel Utara, kisah keruntuhan Kerajaan Israel Selatan, dan peristiwa kembalinya bangsa Israel dari pembuangan. Tuhan, Engkau berkati sehingga dapat hamba sampaikan dengan baik dan teman-teman semua yang mendengarkannya dapat mengerti. Dan biarlah materi ini dapat bermanfaat, berguna bagi kami semua. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Keruntuhan Kerajaan Israel Utara dalam 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-23. Keruntuhan Kerajaan Israel Utara terjadi karena bangsa Israel berdosa terhadap Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka takut akan Allah-Allah lain, hidup menurut kebiasaan bangsa-bangsa di hadapan Tuhan, dan mengikuti perbuatan raja-raja Israel. Bangsa Israel menolak ketetapan dan perjanjian Tuhan, menyembah berhala, serta tidak mau mendengarkan peringatan para nabi dan pelihat yang diutus Tuhan untuk menyerukan pertobatan. Karena mereka keras hati dan tidak percaya kepada Tuhan, maka murka Tuhan menyala terhadap Israel. Tuhan menyingkirkan mereka dari hadapannya, sehingga Israel diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur dan dibuang dari negerinya. Yang kedua, keruntuhan Kerajaan Israel Selatan. Keruntuhan Kerajaan Yehuda terjadi pada masa pemerintahan raja-raja terakhir, khususnya Sedekia, yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan tidak merendahkan diri di hadapannya. Tuhan berulang kali mengutus para nabi untuk memperingatkan bangsa itu, karena Tuhan sayang kepada umat dan tempat kediamannya. Namun mereka mengolok-ngolok utusan Allah, menghina firman-Nya, dan menolak tegurannya. Akhirnya murka Tuhan tidak dapat ditahan lagi. Tuhan mendatangkan Raja Babel yang menewaskan banyak orang, membakar bait Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membawa bangsa itu ke pembuangan di Babel. Negeri itu menjadi sunyi sampai genap sabda Tuhan tentang 70 tahun pembuangan. Yang ketiga, kembalinya bangsa Israel dari pembuangan. Kembalinya bangsa Israel dari pembuangan dimulai ketika Tuhan menggerakkan hati Raja Kores, para raja Persia, untuk mengizinkan orang-orang Yehuda pulang dan membangun kembali bait Tuhan di Yerusalem. Rombongan pertama dipimpin oleh Zerubabel, dan mereka mendirikan mezbah serta menyelesaikan pembangunan bait Allah meskipun menghadapi banyak perlawanan. Kemudian Ezra datang ke Yerusalem sebagai imam dan ahli Taurat untuk mengajarkan hukum Tuhan dan membimbing bangsa itu hidup menurut firman Tuhan. Selanjutnya Nehemia datang ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok kota, dan pekerjaan itu selesai dengan pertolongan Tuhan. Setelah itu, Taurat dibacakan kepada seluruh bangsa. Mereka mengaku dosa dan memperbaharui perjanjian dengan Tuhan, hidup menurut hukumnya. Esra 1-10 dan Nehemia 1-13.